Jam berangkat setiap langkahnya diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan kepada para malaikat, tuliskan untuk meringankan langkah dia ke surga. Nanti perhatikan apa yang terjadi pada kehidupan kita, akan terjadi perbedaan dalam hidup. Nah, doa itu dilakukan dengan penuh ketenangan, bukan dalam penuh suasana yang rusuh atau tergesa-gesa atau gelisah bahkan. Jadi baru ruku sudah bangun lagi, kapan menikmati doanya? Ya, jadi ada tahapan. Kalau kita benar ikuti cara yang Nabi ajarkan, semua ibadah itu melahirkan kenikmatan dan dampaknya ketenangan. Itulah yang disebut tumaninah. Tumaninah dalam ruku', tumaninah dalam sujud. Pemilik tumaninah itu disebut dengan mutmainnah. Makanya orang-orang yang sholatnya nyaman, enak, itu memberikan dampak kepada kehidupannya. Ya, ada pancaran dari hasil ibadah itu kepada bagian hidupnya. Karena itu hidupnya akan berubah. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih baik. Dan koleksi amal soleh yang berlimpah itu menjadikan dia merasa nyaman untuk pulang karena punya bekal. Kan sering saya katakan, yang pulang ke akhirat itu kan bekalnya beda dengan bekal dunia. Yang dibawa kan bukan pecinya, bajunya, sajadahnya, handphonenya. Tapi apa yang kita gunakan dari peci itu? Peci itu dipakai apa? Ya kan? Pakaiannya dipakai apa? Sajadah itu dipakai apa? Jilbab itu dipakai apa? Kalau digunakan pada amal baik, maka dia melahirkan nilai yang disebut dengan hasanah. Setiap perbuatan baik 10 poinnya. Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Nanti setiap poin hasanah itu disebut ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Itu konsepsinya bisa ditemukan di surah Al-Isra. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Hasanah di surat Al-Kahf. Ajran kabira. Ajrun setiap poinnya. Itu yang dibawa pulang. Nah, itu nanti yang ditampakkan dalam sakaratul maut. Makanya ketika ditampakkan, konfirmasi ketenangan itu ada dalam jiwa. Disebutlah pemilik ketenangan, namanya mutmainnah. Jiwa yang memiliki ketenangan. Jiwanya disebut dengan nafas. Nafas itu kondisi jiwa yang membawa amal. Kalau belum bawa amal, dia masih bentuk roh yang ditiupkan. Itu belum bawa amal. Ya, roh yang ditiupkan itu ada di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun. Teruskan. Ayo lanjutkan ayatnya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi ketika dibentuk nanti fisiknya 4 bulan berproses, ditiupkan roh. Jadi yang masuk itu roh. Saat ditiupkan belum ada amal. Ya, baru bentuknya roh untuk menjadi generator kehidupan. Itu penggeraknya. Makanya seseorang hidup itu kalau ada rohnya. Tapi saat pulang yang balik itu jadi nafas. Di roh itu betul roh, dicabut rohnya. Tapi keadaan rohnya menjadi nafas namanya. Ya, untuk membedakan antara masuk dengan pulang. Pulang tuh bawa amal, bawa amalan. Karena itu maut datangnya mengambil nafas, tidak disebutkan roh namanya. Ya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan kullu rohin, kullu nafsin. Yang bawa siapa nanti yang ditugaskan membawa maut? Malakul maut. Besok biasanya subuh hari Jumat dibacakan surah As-Sajdah itu kan? Lihat ayat yang ke-11 tuh, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Malakul maut bawa maut itu. Ya. Nanti saat dicabut itu nafasnya, orang-orang yang terbiasa mengoleksi amal soleh, yang saat beramal melahirkan ketenangan, maka karakter jiwanya itu sudah memiliki ketenangan dan ditampilkanlah pada saat itu hasil dari amal solehnya. Sampai-sampai bertambah ketenangannya, bisa senyum. Karena yang ditampakkan dalam kematian itu rahmatullah. Bukan suasana kematiannya, akhir dari apa yang ia akan dapatkan, suasana ke surganya, keyakinan dengan yang gaibnya. Kan kematian itu gaib sifatnya. Ya, akhirat itu masih gaib. Tapi kita yakin walaupun belum tampak. Yakin yang pada sesuatu yang belum tampak disebut iman namanya. Karena kita beriman, kita kerjakan amal soleh itu. Kalau nggak yakin nggak akan sholat Anda. Kalau nggak yakin nggak akan baca Quran. Kalau nggak beriman nggak akan haji umrah. Karena kita yakin, kita kerjain. Nah, itu nanti balasannya ditampakkan saat akan pulang. Ya, tahu dari mana Ustaz? Ya nanti ya, kalau mau cepat ya sakaratul maut aja gitu kan. Ya kan semua orang juga pada akhirnya meninggal kan. Jadi kita nggak ada kerugian, nggak ada ruginya kita. Karena semua orang meninggal, pembuktiannya pasca meninggal.
Ya sama-sama meninggal kan. Cuman bedanya nanti setelah wafat bagaimana. Seharusnya yang khawatir itu yang nggak punya pengetahuan tentang kehidupan pasca kematian. Dia harusnya khawatir. Kan kita mah santai aja. Nanti meninggal kemana? Alam kubur. Ada apa di alam kuburnya? Kita bisa jawab. Ini dalilnya, ini ayatnya, kita kerjain sekarang. Yang khawatir itu adalah Anda yang tidak punya keyakinan setelah wafat ada kehidupan. Kita balik nanya, ente kalau udah meninggal kemana? Gitu kan? Nah, harusnya cara berpikirnya seperti itu. Makanya turunlah ayatnya untuk memberikan informasi kepada kita yang valid sifatnya untuk menguatkan kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ditampakkan mana ayat tampak surganya? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ibadi itu mengonfirmasi amal solehnya. Karena orang yang beramal itu sedang ibadah. Makanya semua amal itu ketika disebutkan dikerjakan bentuknya ibadah. Kita pun kan sholat kan? Nah, sholat itu konfirmasi ibadah pertama dari iman. Innani anallahu, kata Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Ibadah dulu. Saya Allah, nggak ada Tuhan selain saya. Ibadah kepada saya. Makanya saat sholat kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kami ibadah kepadamu ya Allah. Nah, orang yang ibadah itu disebut abdun namanya. Abdun, seorang hamba yang merendah itu abdun. Karena itu saat sholat kita merendah. Ini kehormatan kita tertinggi di kepala kita tuh ditempelkan ke bawah sebagai tanda merendahkan diri kita. Itu nanti dikonfirmasi oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu saat diberikan kesempatan untuk memberi syafaat untuk umatnya. Itu nanti Al-Bukhari nomor hadis 7510. Ya, nomor hadis 7510. Ya, kitabnya nanti di topik yang terakhir, topik 97, gitu ya. Topik 97 nanti insya Allah kita bacakan. Itu nanti beliau pun memohon syafaat kepada Allah dengan bersujud. Dan diminta oleh Allah, irfa' ra'saka, angkat itu kepalamu. Ya, angkat, bangun dari sujud. Engkau telah diberikan ketetapan, silahkan memberi syafaat. Apa yang diminta dikabulkan. Nanti Nabi minta, ya Allah, umatku, umatku, ummati, ummati, kata Nabi itu. Jadi puncak penghambaan itu saat sujud. Makanya disebut abdun. Itu tingkat tertinggi yang Allah berikan pada seorang hamba. Jamaknya disebut ibad. Kan yang menyembah Allah bukan 1-2 orang. Ya, kita saja kan banyak kan. Maka dijamakkan dari abdun menjadi ibadun. Itulah panggilan yang Allah berikan menjemput seorang hamba ketika dia wafat, nafasnya pulang. Ya, bukan rohnya yang dimaksud. Roh yang maksud bukan itu kondisi roh bawa amal, itu maksudnya. Jelas ya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, konfirmasi satu, wadkhuli jannati. Nah, itulah jannah yang ditampakkan. Jannah yang ditampakkan tentu beda-beda hasil usaha dia. Bagaimana amal solehnya, itu yang akan ditampakkan. Tahu dari mana nanti itu semua kita akan lihat. Nah, itu kan bagian dari bab kajian kita. Sebagian yang telah kita bahas. Itulah fungsinya Al-Baqarah ayat 25 menerangkan itu dan dirinci nanti tafsirnya oleh Nabi SAW dalam hadis beliau. Yang sahih kita ambil urutan-urutan yang sahih supaya lebih menguatkan argumentasinya. Apa di antara contoh yang bisa kita dapatkan orang ditampakkan ke surganya? Dalil Quran lagi. Masih ingat kan istrinya Fir'aun? Ya, la'anahullah, Fir'aun dilaknat oleh Allah, tapi istrinya kan dirahmati oleh Allah. Asiyah itu kan? Ya, ketika akan meninggalkan dalam sakaratul mautnya dan diancam akan disiksa oleh Fir'aun itu, apa doa beliau? Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, ya, mohon tampakkan kepada aku tempat pulangku di surga dan selamatkan aku dari siksaan Fir'aun ini, untuk memberi contoh kepada insan beriman. Ya, supaya kuat dalam iman itu, supaya tidak takut mempertahankan iman itu. Maka apa yang terjadi? Yang menarik adalah Allah tampakkan dulu tempat pulangnya, surganya itu, istananya di surga. Maka beliau senyum karena ada konfirmasi hasil dari amal solehnya. Ketika itu senyum, Fir'aun dislike. Ya kan bahasa sekarang kan? Ya, ada like, share, and comment. Ada yang dislike. Kalau sudah dislike, komennya nggak bagus kan? Ya kan? Nah, makanya baca sejarah itu. Baca sejarah, banyak nanti kisah-kisah disampaikan. Fir'aun dislike, maka dia komen yang jelek tuh. Ini perempuan katanya, nggak dianggap istrinya lagi. Ini perempuan katanya, ya perempuan mau disiksa kok senyum. Fir'aun nggak bisa melihat karena kan nggak ada iman dalam dirinya. Ya, ahli iman itu bisa merasakan kemuliaan itu. Makanya kalau Anda melihat orang baik,
di sakaratul maut, kemudian dia misalnya akan meninggal, ya dia senyum, dia baik, kan ada getaran pada jiwa kita ya. Nah orang belum beriman tuh gak bisa lihat itu. Jangankan yang sekarang, coba Anda buka lihat-lihat YouTube misalnya orang-orang baik ketika sedang sholat jatuh gitu kan. Ya bukan yang skenario-skenario ya. Dan sekarang banyak yang skenario-skenario itu untuk tunjukkan cerita. Ini kisah yang benar-benar terjadi. Sedang pengajian bertanya, apakah kalau meninggal berjumpa dengan Rasulullah? Dijawab mungkin insya Allah langsung meninggal. Ya kan? Ada yang ketika sholat, ada yang ketika baca Quran. Kita menyaksikan itu saja, ada getaran di jiwa. Itu konfirmasi iman. Nah ini ditampakkan langsung. Maka kata Fir'aun waktu itu, ya dan dicatat dalam sejarah, ini perempuan mau disiksa kok ketawa, katanya senyum. Maka tersenyum dan wafat sebelum disiksa. Wafat, jadi kalau sudah meninggal kan nggak merasakan apapun, kan? Sudah selesai, jasadnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi ditampilkan nilai-nilai kemuliaannya. Nah yang mau saya katakan, pahala itu akhirat. Konfirmasinya saat sakaratul maut. Dunia itu keberkahan. Jadi kalau hidup cari berkahnya. Dan insya Allah kalau niat kita benar, kembali ke niat. Kan saya sedang terangkan tentang niat itu tadi. Kalau niat kita benar sejak berangkat dari rumah untuk mendapatkan ridha Allah, belajar itu bertaqarrub kepada Allah. Tujuannya dua. Satu, menguatkan iman. Kedua, meluaskan pengetahuan. Itu amanat, pesan penting di Quran surah ke-58 di ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan ayat itu dibuka dengan majlis ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jadi ketika datang ke majlis itu niatnya dua, niatkan. Satu, supaya mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub, meningkatkan iman. Makanya antara pulang dengan datang itu beda. Datang kita berusaha mendekat dan suasana hati kita akan lain. Berangkatnya penuh semangat, diisi dengan doa, diisi dengan istighfar, tantangan-tantangan bisa dilewati, gitu kan? Itu ada kenikmatan tersendiri. Beda kalau kita berangkat tuh nggak pakai motivasi iman tuh lain. Baru lihat mendung sedikit, mendung hujan kayaknya, hujan ustaznya juga belum tentu jadi, nggak berangkat tuh. Padahal yang mendung itu suasana hatinya, itu kan bukan kejadian di alamnya. Maha suci Allah dan maha mudah bagi Allah untuk menggeser mendung menjadi cerah kembali. Langitnya cerah, hati dia yang mendung kan, gitu. Nah, itu jadi persoalan. Nah, makanya ketika akan berangkat, kalau imannya itu kuat, maka nanti iman memberi motivasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Supaya antara iman dengan ilmu itu ada keseimbangan. Nah kalau itu sudah dilakukan dari sejak Anda berangkat, berkahnya turun. Bukan pahalanya, berkah. Kalau pahala itu dituliskan, dikonfirmasi saat di akhirat. Apa di antara keberkahannya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sejak berangkat setiap langkahnya diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan kepada para malaikat, tuliskan untuk meringankan langkah dia ke surga. Itu nanti dikonfirmasi di akhirat. Tapi yang paling menarik adalah para malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepadanya. Nah ridhanya malaikat itu banyak, mengaminkan doa, beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah ya untuk orang-orang yang berangkat itu. Jadi mahal. Nah itu yang menjadikan kita terjaga dari keburukan. Makanya orang kalau rajin datang aja ke majelis ilmu, rajin datang aja, rajin datang. Walaupun mungkin belajarnya ya sekian persen, tapi demi Allah saya katakan, kalau niatnya benar akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Karena ada berkah tadi, ya, berkah tadi. Dan kalau dia terikat nanti dengan gurunya dalam kebaikan, ada doa yang mengalir dan sebagainya, nanti ada keberkahan bertambah lagi. Makanya para ulama itu membuat bab-bab khusus. Hubungan murid dengan guru, murid dengan murid, hubungan murid dengan tempat belajar, ada semua babnya. Ya, dan di Islam itu keindahannya, itu keindahannya. Ya, karena itu saya berpesan, mumpung masih kita ingin mengawali kajian, maka perbaiki niat, tajdidun niyah, perbaiki niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambah pengetahuan. Nanti perhatikan apa yang terjadi pada kehidupan kita, akan terjadi perbedaan dalam hidup. Jelas?